Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Faqala ta'ala li ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Dr. Haji Muhammad Daud Sagita Putra MAGR akan memberikan judul khutbah Idul Adha kita pada hari ini, semangat berkurban dan keikhlasan untuk mewujudkan masyarakat marhamah. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara historis miniatur keluarga Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar adalah merupakan cikal bakal disyariatkannya berkurban. Yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini berawal dari mimpinya 3 malam berturut-turut yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Ketika mimpi ini 3 malam berturut-turut, maka Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah ini. Tidak ujub-ujub, tidak merta-merta dia melaksanakannya. Tapi dia bertanya kepada Siti Hajar, seorang ibu yang melahirkan, bertarung antara hidup dan mati. Lalu ketika Ibrahim bertanya kepada istrinya yang bernama Siti Hajar, bagaimana pandangan dan pendapatnya tentang mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih Ismail. Lalu istrinya mengatakan, "Ya suamiku, kalau memang ini merupakan perintah Allah, laksanakan perintah itu." Ibrahim dan istrinya tidak merta-merta pula untuk melaksanakan perintah itu. Tapi mereka bertanya dulu kepada Ismail, seorang anak yang remaja bakal pemuda dan cikal bakal orang besar. Bagaimana pandangan dan pendapatnya tentang mimpi ayahnya bahwa dia akan dibunuh, akan disembelih. Namun jawaban yang keluar dari bibirnya Ismail sangat di luar dugaan. Tapi jawaban yang membahagiakan dan menggetarkan jiwa keimanan seorang remaja
yang tumbuh remaja, yang pada usia itu adalah lagi muncul ego-egonya, lagi muncul keakuannya, pastinya akan berikan jawaban yang tidak mengenakan. Tapi berbeda dengan Ismail. Ismail mengatakan, "Ya ayah, jika memang ini merupakan perintah Allah, laksanakan. La takhafu wa la tahzan innallaha ma'ana." Jangan takut dan jangan gentar, karena Allah bersama dengan kita. Miniatur keluarga Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Dengan semangat berkurban ini tadi, dengan tulus dan ikhlas, maka Ismail pun diajak naik ke bukit. Ketika berada di bukit yang sepi, untuk menjaga pandangan mata orang lain, lalu Ibrahim dengan tidak ragu-ragu, ketika lehernya Ismail dilentangkan di tanah, ketika itu dia sembelih. Ternyata Allah ganti dengan domba, kibas, atau kambing. Tentu ini adalah merupakan misterius bagi manusia, tapi ini adalah merupakan kehendak Allah. Yang pertama kita ambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa Ibrahim sebagai seorang ayah tidak langsung melaksanakan perintah ini, tapi dia bangun komunikasi yang baik. Dia ajak dulu musyawarah kepada istrinya dan kepada anaknya. Tidak mentang-mentang sebagai ayah, suka-sukanya saja melaksanakan perintah itu. Pada hakikatnya, bisa saja Ibrahim langsung tanpa bertanya kepada istrinya atau anaknya untuk melaksanakan perintah ini. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ibrahim. Tentu dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang pemimpin dalam rumah tangga kita itu tidak boleh untuk ego. Mentang-mentang sebagai suami, mentang-mentang sebagai pimpinan, lantas dia suka-sukanya untuk melaksanakan apa yang dia mau. Tetapi dia ajak dulu musyawarah, sehingga menghasilkan keputusan yang bijak dan arif, tidak ada dirugikan di antara ketiga pihak. Begitu juga Siti Hajar. Tidak berarti mantang-mantang dia seorang ibu yang melahirkan, dia membantah. Dia tahu bahwa ini adalah merupakan perintah Allah, sepanjang perintah suami, sepanjang perintah pemimpin itu untuk taat kepada Allah. Sebagai istri, sebagai pengikut, wajib patuh akan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Ismail seorang anak muda. Sebagai anak remaja bisa saja dia berontak. Bisa saja dia lari. Bisa saja dia membantah. Karena ini perintah yang aneh. Tapi karena dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, tidak mungkin orang tua melakukan sesuatu kepada anaknya yang merugikan anaknya. Pasti akan ada hikmah yang luar biasa. Benar, kejadian ini Allah ganti keikhlasan dan pengorbanan mereka untuk mengorbankan Ismail. Ternyata diganti Allah kepada yang lebih baik. Yang kedua, memang hakikatnya, memang secara johir kita menyembelih hewan, menyembelih kambing, menyembelih lembu, menyembelih kerbau dan unta. Sama dengan halnya menyembelih Ismail. Tapi pada hakikatnya bukan menyembelih secara fisik, tapi bagaimana kita mau mengorbankan apa yang kita cintai dan apa yang kita sayangi itu untuk di jalan Allah. Pasti akan Allah ganti. Pasti akan Allah berikan imbalan yang lebih besar. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka Allah ganti yang lebih baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan itu, maka kebaikan itu akan kembali pada diri. Yang ketiga adalah menyembelih